So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran ekonomi Ibu Nita Sofia, SPD NPDE, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Anggi Saputra dengan NIM 21053002 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada kesempatan kali ini teman-teman semua. Yang kedua ada Amani Raudatus Sifa dengan NIM 21053002. Yang ketiga ada Andri dengan NIM 18053003. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kami akan membahas terkait langkah-langkah penerapan praktik metode ceramah. Minggu lalu kita telah membahas terkait pengertian metode ceramah, kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait langkah-langkah penerapan praktik metode ceramah. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara langkah-langkah penerapan praktik metode ceramah ini? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini, dan buat teman-teman silakan untuk mempersiapkan buku dan penanya dan mencatat poin-poin penting atas apa yang kami jelaskan nanti. Semoga dari penjelasan nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Nah, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Baik, untuk penjelasan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Amani Raudatus Sifa. Kepada Saudari Amani, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan kita hari ini. Seperti yang telah kita ketahui, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan secara lisan secara langsung terhadap peserta didik. Dan dalam penerapan metode ceramah ini juga terdapat beberapa langkah agar metode ceramah ini dapat dilakukan dalam pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu persiapan. Yang perlu dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah membangkitkan perhatian serta minat peserta didik. Misalnya dengan mengulangi bahan pelajaran yang telah diberikan sebelumnya melalui tanya jawab. Kemudian bisa juga dengan menerangkan tujuan apa yang hendak dicapai serta masalah apa yang hendak dipecahkan bersama oleh peserta didik dan guru pada materi tersebut. Yang kedua yaitu penyajian bahan. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah menghubungkan materi baru dengan bahan yang telah diketahui oleh peserta didik. Dan dalam tahap ini juga dilakukan dengan mengatakan atau menuliskan dengan jelas judul dari bahan baru tersebut. Kemudian disusul dengan skema pelajaran. Contohnya, judul materi pada hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Lalu, skema pelajarannya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Yang kedua, apa yang menjadi pembeda antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Dan yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Amani yang telah menjelaskan terkait materi pertama. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Andri. Kepada Saudara Andri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, NIM 18053003. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya akan melanjutkan. C itu tahap ketiga, evaluasi dalam praktik pendidikan dan pengajaran yang sesungguhnya. Evaluasi itu atau penelitian ada baiknya dilaksanakan secara tidak tersendiri. Artinya,
Setelah sebahagian bahan disajikan, terus diikuti dengan penilaian, yang misalnya dengan pertanyaan singkat. Tahap evaluasi dalam jalan pengajaran metodologi penceramah dipisahkan dari tahap-tahap lain dengan maksud agar mudah dipelajari. Dalam tahap ini, guru menanyakan bahan yang telah disajikan. Pertanyaan-pertanyaan hendaknya ada yang menuntut jawaban pikiran-pikiran atau suatu penyimpulan yang bisa menyimpulkan sesuatu. Apabila ternyata ada bahan yang tidak dimengerti oleh pelajar, maka guru perlu mengulangi, menerangkan secara singkat tentang bahan tersebut. Selanjutnya tahap keempat, dalam penutupan. Dalam tahap ini, guru menyimpulkan isi dari bahan pelajaran yang baru disajikan, kemudian memberi waktu mencatat apa-apa yang telah disimpulkan, atau guru menugaskan pelajar mengerjakan tugas tertentu, misalnya merenungkan atau menghafalkan isi pelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam praktiknya, metode mengajar tidak digunakan sendiri-sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa metode mengajar teman-teman semua. Menurut Sujana 2010, ada beberapa kemungkinan kombinasi metode mengajar ini teman-teman semua. Poin yang A yaitu ceramah, tanya jawab, dan tugas. Setelah guru memberikan ceramah, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengadakan tanya jawab. Tanya jawab diperlukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap apa yang telah disampaikan guru melalui metode ceramah, untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap materi atau bahan yang telah disampaikan. Maka pada tahap selanjutnya, siswa akan diberikan tugas, misalnya membuat kesimpulan hasil penjelasan guru melalui ceramah, diskusi, dan sebagainya teman-teman. Nah, adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama persiapan, di mana pada persiapan ini menciptakan kondisi belajar siswa. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu penyajian. Tahap guru menyampaikan bahan atau materi pelajaran melalui metode ceramah. Selanjutnya ada asosiasi atau komparasi, artinya memberikan kesempatan pada siswa untuk menghubungkan dan membandingkan materi ceramah yang telah diterimanya melalui tanya jawab dengan metode tanya jawab dalam metode ceramah ini. Yang selanjutnya yaitu generalisasi atau kesimpulan. Nah, pada generalisasi ini memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kesimpulan melalui hasil ceramah. Yang poin yang ketiga ada yang namanya evaluasi, yaitu mengadakan penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai bahan yang telah diterimanya melalui tes lisan dan tulisan atau tugas lainnya. Poin yang B yaitu ceramah, diskusi, dan tugas. Penggunaan ketiga jenis metode mengajar ini dapat dilakukan diawali dengan pemberian informasi kepada siswa tentang materi atau bahan yang akan didiskusikan oleh siswa. Kemudian diikuti tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Ceramah dimaksud untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai bahan yang akan dibahas dalam diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun langkah-langkah dalam penerapan metode ini yaitu persiapan, yaitu mempersiapkan kondisi belajar siswa, memberikan informasi atau penjelasan tentang masalah tugas dalam diskusi melalui metode ceramah, yaitu selanjutnya mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan diskusi atau tempat, peserta, dan waktu. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, di mana pada poin pelaksanaan sini siswa melakukan diskusi, yaitu guru merangsang seluruh peserta berpartisipasi dalam diskusi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk semua yang berada di kelas itu untuk aktif,
mencatat tanggapan dan saran dan ide-ide yang penting. Yang ketiga yaitu ada yang namanya evaluasi atau tindak lanjut, di mana pada evaluasi ini teman-teman memberikan tugas kepada siswa terkait membuat kesimpulan diskusi, mencatat hasil diskusi, menilai hasil diskusi, dan sebagainya. Nah, itulah terkait penjelasan langkah-langkah penerapan praktik metode ceramah. Nah, semoga dari penjelasan yang kami sampaikan tadi bisa nih menambah ilmu pengetahuan kita semua. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi, Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Saya Anggi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.